kita pada acara yang dinanti, yakni penyuluhan dengan tema Belajar Yuk tentang peraturan pernikahan dan perceraian. Namun sebelumnya, kami akan membacakan terlebih dahulu CV moderator kita pada pagi ini. Beliau bernama Truli Tisna Milasari, lahir di Surabaya tanggal 24 Januari 1984, menikah dan memiliki 2 putri, bekerja sebagai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Bidang Perlindungan Anak. Beliau mengenyam pendidikan sarjana psikolog dan sebagai mahasiswa pasca sarjana ilmu administrasi publik. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia penyuluhan dengan tema Belajar Yuk tentang pernikahan dan perceraian. Silahkan Mbak Truli. Good things take time. Menyemai, membiasakan, dan membentuk segala sesuatu yang baik itu tentunya membutuhkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Pribadi. Yang kami hormati Ketua PIKA PKT Ibu Tata Rahmat Pribadi, serta Wakil PIKA PKT Ibu Dini Hanggaran Patrianta dan Ibu Oktarina Komaruzaman. Dan di sini juga sudah hadir secara langsung Ibu Lola Mezer Effendi selaku staf khusus koordinator bidang sosial. Dan tentunya yang kami banggakan adalah anggota PIKA PKT, karyawan PKT serta seluruh peserta yang hadir secara langsung lewat Zoom maupun live YouTube PIKA PKT. Selamat datang hari ini di acara Belajar Yuk tentang peraturan pernikahan dan perceraian. Ya, di tengah-tengah kita sebenarnya sudah hadir narasumber yang insya Allah bisa membackup ya, menjadi gudang informasi kita hari ini untuk mengupas terkait apa sih perceraian dan pernikahan. Tetapi sebelum mengawalinya, ada sebuah paparan ya yang kita bisa dengarkan bersama, di mana perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga maupun berumah tangga yang harapannya bahagia kekal sampai akhir hayat. Dan tentunya semua doa dilangitkan agar tercipta kerukunan dan bahagia dalam rumah tangga. Namun, di balik perkawinan yang diharapkan kekal abadi itu, ternyata tidak menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi ketidakharmonisan, karena dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, bahkan beberapa kejadian yang mengarah kepada tindak kekerasan di antara kedua belah pihak. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya dan mengarah ke perceraian. Izin Bapak, tamu kita dari Pengadilan Agama, mengutip data dari Pengadilan Agama tahun 2021, terdapat 477 kasus pengajuan cerai, di mana 379 perkara dikabulkan. Untuk gugatan cerai ternyata lebih banyak diajukan oleh perempuan dibanding laki-laki, di mana 291 kasus diajukan oleh perempuan, sedangkan 88 perkara cerai ternyata diajukan oleh pihak laki-laki. Nah, tentunya bagi kebanyakan orang pernikahan harus dijalani hingga maut memisahkan. Tidak peduli banyak konflik yang terjadi. Tetapi, apakah pilihan bertahan, melanjutkan, atau berada dalam situasi setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda. Jadi hari ini kita hadir di suatu momen yang tepat insya Allah untuk dapat bekal ilmu yang tepat. Itu akan menjadi penting untuk menentukan dan memikirkan berbagai alternatif keputusan. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita para ahli di bidangnya ya, tentunya ada dua narasumber yang sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya akan mengawal kita hari ini. Yang pertama kita akan sapa dan kenalan langsung ya dengan tamu kita yang pertama, yaitu ada Bapak Hakim Pengadilan Agama Bontang, yaitu Bapak Ahmad Farih Sofi Muhtar, SHI, MH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat pagi dan Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Iya, sekilas saya memperkenalkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup narasumber kita yang pertama, Pak Ahmad Farih, biasa dipanggil dengan Pak Farih, lahir di Blitar 28 November 1992. Hakim muda ini ya Pak. Status pernikahan sudah menikah,
kemudian menyelesaikan pendidikan formalnya untuk S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya untuk jurusan Hukum Keluarga, dan S2-nya di Universitas Sunan Giri, Surabaya juga di jurusan Hukum Keluarga. Dan sertifikasi beliau adalah sebagai hakim mediator sekaligus hakim anak dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan beliau saat ini bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Bontang sejak 2 tahun belakangan ya Pak ya. Betul. Sudah bertugas langsung di Kota Bontang, di mana sebelumnya sempat bertugas di Purwodadi dan Gorontalo. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja berikan kesempatan untuk Pak Farid untuk memberikan paparan ilmunya kita pada pagi hari ini Pak. Siap. Mohon izin mungkin sekitar 40 menit untuk waktu paparannya. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, yang saya hormati Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Kaltim, yang saya hormati Ketua PIKA beserta seluruh pengurus PIKA dan seluruh peserta yang hari ini hadir baik secara virtual maupun hadir di ruangan ini. Hari ini kita akan belajar kaitannya dengan perkawinan dan perceraian dalam bingkai perundang-undangan yang ada di Indonesia. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Baik, terkait dengan perkawinan dan perceraian itu sudah diatur secara detail dan lengkap di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di situ saya cantumkan ada beberapa peraturan perundang-undangan, yang antara lain adalah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan seterusnya. Yang barangkali nanti kalau ada waktu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, yang ikut dalam kegiatan kali ini bisa membaca, karena di sana terkait dengan perkawinan dan perceraian itu sudah diatur secara lengkap dan detail. Slide selanjutnya. Baik, perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. Yang perlu kita ketahui pertama-tama adalah di dalam undang-undang diksi yang digunakan adalah kawin. Jadi diksi yang digunakan bukan nikah. Maka kalau dalam undang-undang perkawinan itu apa sih? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam kita biasa menyebutnya tujuan dari rumah tangga itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di dalam Islam perkawinan itu juga disebut sebagai ikatan yang misaqon ghalidhah atau ikatan yang kuat. Karena apa? Karena tidak hanya menyatukan antara suami istri, tapi juga menyatukan dua keluarga besar. Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah perkawinan kita akan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Seumpama kita muslim, tentu aturan dan syarat-syarat rukunnya yang kita ikuti adalah aturan Islam. Sedangkan saudara-saudara kita yang Kristiani, Katolik dan sebagainya, tentu yang digunakan aturannya adalah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah poin yang paling penting di dalam pembahasan yang pertama. Karena mohon maaf, ternyata masih banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Kota Bontang ini belum memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Di bawah itu saya beri catatan, hindari perkawinan liar. Apa itu perkawinan liar? Perkawinan liar adalah perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan, tanpa dicatatkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan itu. Siapa lembaga yang berwenang? Kalau kita umat Islam, tentu lembaga yang berwenang adalah kantor urusan agama. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang non-Islam atau non-Muslim, tentu yang berhak mencatatkan perkawinannya adalah kantor pencatatan sipil.
Perlu diingat ya bapak-bapak dan ibu-ibu, penting sekali mencatatkan perkawinan karena di sana terkait secara langsung dengan hak-hak keperdataan, baik sebagai suami atau istri dan juga bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Di sana ada hak yang namanya harta bersama, di sana ada hak yang namanya pengasuhan anak, ada hak di sana yang namanya waris dan seterusnya. Sehingga ketika perkawinan itu tidak dicatatkan, maka jangan harap hak-hak keperdataan itu bisa dilindungi berdasarkan undang-undang perkawinan. Baik, saya lanjutkan. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitupun sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi pada dasarnya atau pada prinsipnya, undang-undang kita itu mengatur asas perkawinan itu adalah monogami. Jadi asasnya bukan asas poligami atau poliandri, tapi asasnya asas monogami, di mana seorang suami hanya boleh punya seorang istri. Begitupun sebaliknya, seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Namun kemudian pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mungkin inilah kemudian pasal yang paling dibenci oleh ibu-ibu. Tapi mohon maaf, pasal inilah juga yang kemudian adalah pasal yang paling disukai oleh bapak-bapak. Perlu diingat, catatannya adalah poligami itu tidak bisa dilakukan serta-merta, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Ada syarat-syarat tertentu, ada alasan-alasan yang harus berdasarkan kepada hukum dan aturan perundang-undangan. Apa alasan yang membolehkan poligami? Ada 3 paling tidak alasannya. Yang pertama, istri sakit. Kemudian yang kedua, istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Alasan yang ketiga adalah istri tidak mampu memberikan keturunan. Jadi ada 3 alasan yang dibenarkan oleh undang-undang suami ini bermohon poligami. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Satu yang paling penting adalah dapat persetujuan dari istri. Jadi jangan macam-macam ya bagi bapak-bapak yang mohon maaf mau mengajukan poligami tapi tanpa disertai oleh izin dari istri. Itu nanti bisa masuk ke ranah pidana. Ya, perlu diingat ya, perlu dicatat itu bahwa poligami liar itu sangat merugikan, bukan hanya merugikan kepada si suami, tapi juga merugikan kepada istri yang dinikah siri karena tidak mungkin dicatatkan karena terhalang suami masih berstatus sebagai suami sah dari orang lain. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan terkait dengan perceraian, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa tips. Bagaimana sih kita membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Tips-tips ini saya peroleh 5 tahun saya berdinas di pengadilan agama. Tadi disebutkan oleh moderator, saya sudah berdinas di 3 pengadilan agama. Tips yang pertama apa sih? Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir peserta pada kali ini, saya sempat melakukan riset baik di Gorontalo, baik di Jawa Tengah, di kota Purwodadi, baik di kota Bontang. Ternyata mereka-mereka yang bermasalah rumah tangganya itu mereka juga bermasalah kepada Tuhannya. Mohon maaf, bagi kita yang umat muslim, kita seringkali melalaikan sholat ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua, kita waktu puasa Ramadan kita tidak pernah puasa. Jangan harapkan keluarga kita bisa sakinah, bisa mawadah, bisa rahmah kalau Tuhan saja sudah kita khianati. Ya jangan salahkan ketika suami kita selingkuh, istri kita selingkuh, Tuhan kita khianati. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi. Mohon maaf, di era digital sekarang ini, suami istri ini mohon maaf, kalau curhat itu bukan ketika menyelesaikan masalah itu bukan dikomunikasikan dengan pasangannya, akan tetapi cenderung di-share melalui media sosial. Nah, kemudian itulah yang menjadi sebab permasalahan rumah tangga itu muncul. Ya, jadi perlu diingat
komunikasi itu penting. Setiap masalah apapun harus bisa dikomunikasikan, didiskusikan, dimusyawarahkan antara suami dan istri. Ketika tidak mampu, maka boleh melibatkan pihak ketiga tapi yang netral. Di situ boleh mediator, boleh orang tua, tapi yang sifatnya netral, tidak memihak kepada satu maupun yang lain. Kemudian tips yang ketiga adalah saling menghargai. Ya, perlu diingat bahwa suami dan istri ini adalah dua kepala yang berbeda, dua individu yang berbeda, dua ego yang berbeda. Ketika salah satu pihak tidak mampu mengendalikan egonya dan tidak menghargai pasangannya, tentu itu akan menjadi sebab rumah tangga itu tidak sehat. Jadi sebagai seorang suami tentu bapak-bapak harus mampu menempatkan diri sebagai suami. Istri juga seperti itu, harus mampu menempatkan dirinya sebagai seorang istri. Ibarat rumah tangga itu adalah ibarat sebuah perahu yang akan mencapai sebuah tujuan. Bagaimana perahu itu bisa mencapai tujuannya kalau tidak ada rasa saling menghargai dalam satu nahkoda. Yang satu nahkoda, yang satunya adalah wakil nahkoda. Mitra ini harus saling menghargai sehingga perahu itu bisa sampai kepada tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang keempat adalah terbuka. Terbuka atau keterbukaan ini adalah hal yang sangat penting. Mohon maaf, saya contohkan saja biar lebih mudah memahaminya. Beberapa waktu yang lalu kami sempat menangani perkara pasangan muda yang usianya mungkin masih 24 tahun, suaminya untuk si istri masih 22 tahun kalau tidak salah. Si suami ini sering mentransfer atau memberikan uang kepada keluarganya tapi tanpa sepengetahuan dari istri. Nah, di kemudian hari istri ini merasa, loh kenapa yang seperti ini kok tidak diizin atau paling tidak dikomunikasikan. Ya, betul. Karena apa? Hal itulah kemudian permasalahan-permasalahan kecil seperti itu yang kemudian memantik permasalahan-permasalahan berikutnya. Jadi perlu diingat ya, terbuka itu penting. Kemudian yang terakhir adalah percaya atau kepercayaan. Jadi rasa percaya ini penting. Ketika rasa percaya ini tidak ada, maka yang ada tinggal, mohon maaf, kecemburuan, rasa tidak percaya, praduga yang salah, dan seterusnya. Dan semua itu adalah negatif. Mungkin saya nanti juga bisa memberikan tips, kurangi menonton serial-serial yang ada di Netflix mungkin, atau drama-drama Korea seperti Layangan Putus misalnya. Karena itu mohon maaf, itu merusak mental dan psikologi dari istri. Nanti silahkan ditanyakan kepada moderator. Moderator ini adalah psikolog yang tentu paham apa sih akibat dari menonton serial-serial seperti itu. Itu sangat merusak mental-mental istri kita. Karena mohon maaf, tidak semua laki-laki itu seperti Reza Rahardian yang ada di serial Layangan Putus itu. Masih banyak suami-suami seperti saya, suami-suami seperti bapak-bapak yang hadir di ruangan ini, yang selain gagah, ganteng, tapi juga setia. Ya, jadi perlu diingat, kelima hal ini adalah sifatnya kumulatif, tidak bisa lepas satu hal saja. Ketika satu hal itu sudah hilang, maka jangan harap rumah tangga bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Slide selanjutnya. Baik, putusnya perkawinan berdasarkan undang-undang. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan perkawinan itu bisa putus. Yang pertama adalah karena sebab kematian. Jadi salah satu pihak meninggal dunia, maka perkawinannya di dunia putus. Kemudian yang kedua adalah karena perceraian. Dan yang terakhir adalah atas keputusan pengadilan. Di sana ada pembatalan perkawinan, ada fasakh. Saya contohkan yang pembatalan perkawinan itu seperti apa. Semisal, si A ini adalah duda, kemudian dia memacari seorang gadis dan mengaku dia adalah perjaka. Kemudian dia berhasil mengawinilah gadis itu. Beberapa bulan setelah dia menikah atau setelah dia kawin, si istri sadar, dia ketemu dengan akta nikah suaminya yang lama dan ternyata dia adalah duda. Maka si istri ini secara hukum berhak mengajukan pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama Bontang dengan alasan penipuan. Jadi dia ditipu.
Selain penipuan, ada juga karena paksaan di bawah ancaman, itu juga bisa dibatalkan perkawinannya. Yang perlu diingat bahwa batasan dari tahu itu hanya 6 bulan. Ketika setelah 6 bulan dia tahu suaminya duda, tapi dia tidak memohonkan pembatalan perkawinannya ke pengadilan agama, maka hak pembatalan perkawinannya adalah batal atau sudah kadaluarsa. Seperti itu ya. Untuk fasakh ini bisa terjadi ketika salah satu pasangan itu murtad atau keluar dari agama yang dianut. Catatannya di bawah adalah masing-masing dari penyebab putusnya perkawinan itu memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda. Ketika kematian, maka keperdataan yang muncul adalah waris. Ketika perceraian, maka di sana ada harta bersama, ada hak asuh anak, ada hak-hak perempuan pasca perceraian dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah atas keputusan pengadilan. Ini akibat hukumnya, berarti kalau tadi yang dibatalkan maka statusnya kembali gadis, statusnya kembali duda sebagaimana yang seharusnya. Karena pernikahannya dibatalkan atau dianggap tidak pernah terjadi. Ya mohon maaf, meskipun pernah kumpul, tetapi dia dianggap gadis kembali berdasarkan hukum. Seperti itu. Next, selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang paling menarik, tapi juga paling seram, terkait dengan perceraian dan akibat hukumnya. Di sini ada 6 subbab yang akan kita bahas, mulai dari jenis perceraian, prosedur perceraian, alasan perceraian, harta bersama, hak asuh anak, dan juga hak-hak perempuan pasca perceraian. Lanjut. Next. Oke, jenis perceraian ya. Jenis perceraian secara umum dibagi menjadi 2. Jadi cerai talak dan juga cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Karena pada prinsipnya yang punya hak talak itu adalah suami. Jadi istri tidak punya hak talak. Tapi istri bisa mengajukan yang namanya cerai gugat. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Di sana nanti yang menceraikan adalah pengadilan agama. Catatannya adalah antara cerai talak dan cerai gugat ini memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau cerai talak itu harus diajukan di tempat tinggal istri berada atau di tempat istri berada. Ada pengecualiannya. Pengecualiannya seperti apa? Contoh, suami istri berumah tangga di Bontang, tapi karena satu dan lain hal si istri ini kabur atau membangkang kepada suaminya, sehingga si istri dianggap nusyus, maka perceraiannya bisa diajukan di Bontang. Tapi selama tidak ada masalah nusus, maka perceraian harus atau cerai talak harus diajukan di tempat di mana si istri berada. Dan cerai gugat, nah ini istimewanya perempuan-perempuan, kalau cerai gugat bisa diajukan dimanapun di tempat dia berada. Tidak perlu diajukan di tempat suami berada. Jadi bisa diajukan di mana si istri ini bertempat tinggal. Catatan yang selanjutnya adalah hindari perceraian liar. Maksudnya seperti apa? Jadi perceraian itu hanya sah ketika dijatuhkan di muka sidang pengadilan. Seringkali banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu tanya ke saya, Pak Farih mohon maaf, suami saya itu sudah menjatuhkan talak kepada saya. Apakah sudah jatuh talak kepada saya? Jawabannya menurut hukum di Indonesia dan kompilasi hukum Islam yang seperti itu belum jatuh talaknya. Karena mohon maaf, seringkali mohon maaf, saya ulangi, seringkali perempuan-perempuan si istri ini yang merasa sudah dijatuhi talak karena dia sudah merasa diceraikan, dia nikah lagi. Padahal belum ngurus cerainya di pengadilan. Kemudian dia menikah lagi secara siri karena tidak mungkin dicatatkan. Karena dia secara hukum adalah masih istri sah dari suami yang pertama. Kemudian setelah menikah, si istri dengan suami sirinya ini mempunyai anak. Nah, ini anak siapa? Padahal anak yang sah itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Maka secara hukum, meskipun itu dibuatnya dengan suami yang kedua, tapi secara hukum itu dianggap sebagai anak dari si istri dengan suami pertamanya. Nah, itulah bahayanya perceraian liar.
yang kemudian disusul dengan masalah yang baru, nikah siri yang liar, padahal masih punya status dengan suami yang lama. Maka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, betul-betul hindari yang seperti ini, karena ini merugikan banyak pihak. Yang paling rugi adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan liar ini, karena dia statusnya nanti tidak akan jelas. Secara hukum dia berstatus sebagai anak dari istri dan suami pertamanya, tapi secara faktual dia adalah anak dari si istri dengan suami sirinya. Ya, diingat betul-betul itu. Selanjutnya, nah, ini angka perceraian di Pengadilan Agama Bontang periode 2019-2021. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Moderator, bahwa setiap tahun itu grafiknya meningkat. Namun di 2020 turun karena kami melakukan pembatasan penerimaan perkara karena COVID. Waktu itu kita pembatasannya sampai bulan Desember, sehingga perkara yang masuk hanya 470. Di 2021 sudah naik lagi di 477. Nah, yang jadi catatan di situ adalah ternyata pihak perempuan lah yang banyak mengajukan gugatan cerai, bukan pihak laki-laki. Lah ini mungkin nanti dari sisi psikologis mungkin Bu Truli yang akan menjelaskan, karena di kami hanya menyampaikan data saja. Selanjutnya, dan perlu diingat ya, dari sekian ratus itu tadi, sekian puluhnya adalah pegawai PKT. Ya, perlu diingat ya. Dan mohon maaf, di bulan ini saja saya sudah memediasi 2. Di bulan ini saja. Nah, saya tidak tahu apakah itu juga melewati mediasi yang ada di Pupuk Kaltim. Selanjutnya terkait dengan prosedur pengajuan perkara perceraian, saya tidak akan membahas secara detail, karena pada prinsipnya saya hadir hari ini ke sini itu dalam rangka memberikan sosialisasi supaya tingkat perceraian di Kota Bontang itu menurun. Tapi nanti kalau memang terpaksa, silahkan nanti bisa diakses di link itu langsung masuk ke website Pengadilan Agama Bontang. Di sana terkait dengan prosedur pengajuan saya rasa sudah sangat jelas. Selanjutnya, baik, kita masuk kepada alasan perceraian menurut undang-undang. Jadi, alasan-alasan apa saja sih yang dibenarkan oleh undang-undang sebagai dasar mengajukan gugatan atau permohonan cerai? Ini adalah sumbernya di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Junto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Poinnya adalah di yang sukar disembuhkan. Jadi selama masih mungkin untuk disembuhkan, alasan ini tidak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Poinnya adalah si suami meninggalkan istri misalnya 2 tahun tanpa izin dari istri, kemudian tanpa alasan yang sah, maka si istri boleh mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan. Atau sebaliknya, si suami ditinggal oleh istrinya 2 tahun berturut-turut, ya catatannya adalah berturut-turut, tapi ketika setahun kembali terus pergi lagi, itu alasan ini tidak bisa dipakai. Yang selanjutnya adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi setelah menikah, si suami atau istri melakukan tindak pidana yang kemudian sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan negeri kurungan penjara minimal 5 tahun, maka itu sudah bisa diajukan perceraiannya ke pengadilan agama. Yang selanjutnya adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Untuk ini pembuktiannya harus melalui visum, ya, tidak boleh hanya lisan. Jadi harus ada visum dari rumah sakit dan juga kepolisian. Alasan yang selanjutnya adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Nah, pasal inilah yang kemudian sebenarnya sangat tidak manusiawi. Mohon maaf, apalagi untuk pegawai-pegawai PKT
yang mohon maaf istrinya masih muda, suaminya sudah agak tua, suaminya pensiun, sakit-sakitan, tidak bisa melaksanakan kewajibannya lagi, dituntut oleh istrinya, digugat cerai oleh istrinya. Nah, yang seperti ini saya harapkan tidak terjadi. Jangan sampai menikah itu habis manis sebelah dibuang. Ya, menikah itu adalah dari dunia dan harapannya sampai surga. Selanjutnya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Poinnya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Ini saya kasih blok merah, karena inilah yang kemudian jadi alasan yang paling banyak digunakan oleh mereka-mereka yang mengajukan gugatan cerainya di pengadilan, karena hal inilah yang kemungkinan paling mudah untuk dibuktikan. Seperti yang pertama itu susah untuk dibuktikan, seperti zina. Zina itu harus saksi itu melihat laki-laki perempuan, bukan suami istri, dalam satu ruangan tertutup, tidak memakai sehelai benang pun. Nah, itu baru bisa dikatakan zina. Tapi ketika dia di dalam berpakaian lengkap, belum bisa dikatakan zina, maka pembuktiannya susah. Maka seringkali yang digunakan alasannya adalah alasan yang keenam ini. Jadi perselisihan dan pertengkaran. Karena biasanya dibuktikannya dengan saksi yang melihat adanya pertengkaran. Dan inilah yang paling banyak hampir di seluruh pengadilan agama yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah suami melanggar taklik talak. Apa itu taklik talak? Taklik talak adalah perjanjian yang ditandatangani suami ketika melangsungkan akad nikah. Nanti sepulang dari sini, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa dibuka buku nikahnya di halaman paling belakang itu. Kalau ditandatangani oleh suami, kemudian suami melakukan pelanggaran atas taklik talak itu, maka ibu-ibu, kalau ini khusus untuk ibu-ibu, karena di sana tidak mengatur bapak-bapak, karena biasa yang dilanggar itu adalah ibu-ibu, korbannya adalah ibu-ibu. Semisal suami meninggalkan 2 tahun, suami tidak menafkahi 6 bulan, suami tidak melakukan hak kewajibannya 3 bulan, dan seterusnya, nanti silahkan dicek di buku nikahnya masing-masing. Yang terakhir adalah peralihan agama atau murtad. Selanjutnya, nah, ini penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Jadi mediasi itu perlu diingat, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu adalah penting. Tadi sebelum kita memulai diskusi ini, saya sempat diskusi sebentar dengan bagian hubungan industrial PT Pupuk Kaltim, Pak Bambang namanya. Dan ternyata banyak pihak-pihak yang mohon maaf mengajukan perceraian di pengadilan, itu mereka tidak melewati proses mediasi, karena alasannya ternyata sanksinya itu hanya ringan. Teguran B kalau tidak salah tadi, saya kurang paham juga itu teguran B itu seperti apa. Yang jelas mediasi itu penting, maka saya harapkan pimpinan-pimpinan di Pupuk Kaltim bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan mediasi itu di kantor. Karena ketika di pengadilan itu waktunya sangat singkat, sehingga sebelum mereka mengajukan perceraian ke pengadilan, kami sangat berharap itu sudah melewati proses mediasi. Kalau perlu sanksinya diberatkan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena mohon maaf, sekali lagi, bahwa perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Selanjutnya, baik, akibat dari perceraian. Nah, inilah kemudian adalah akibat-akibat keperdataan yang muncul pasca terjadinya perceraian. Yang pertama ada hak asuh anak, ada harta bersama di sana, dan juga ada hak-hak perempuan pasca perceraian. Nah, nanti satu persatu akan kita bahas cukup detail. Selanjutnya, ya, sambil izin mengingatkan, siap. 10 menit lagi waktunya. Siap Ibu, kan saya percepat. Baik, dalam hal terjadi perceraian, siapakah yang paling dirugikan? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau yang menjawab yang dirugikan adalah suami atau yang dirugikan istri, salah. Pihak yang paling dirugikan ketika terjadi perceraian adalah anak. Karena mohon maaf, seringkali anak-anak inilah yang kemudian menjadi korban
dari perceraian orang tuanya. Seringkali setelah perceraian anak-anak ini didoktrin untuk membenci bapaknya, untuk membenci ibunya. Seringkali mereka dihalang-halangi untuk bertemu dengan bapaknya, untuk bertemu dengan ibunya. Yang mana anak-anak yang tumbuh di dalam rumah tangga yang pecah itu menurut penelitian itu cenderung lebih banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, lebih banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika dan seterusnya. Nanti untuk data-data bisa diminta ke moderator, karena ke ibu moderator ini adalah mitra kami di dalam pelaksanaan baik pencegahan perkawinan maupun perlindungan terhadap anak-anak pasca perceraian. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan cerita dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, Pak Bahaudin, yang mana beliau menceritakan saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan sedang menangani kasus adanya sengketa anak, yang mana anak itu tidak jelas sekarang nasibnya karena si suami atau si mantan suami atau mantan istri ini tidak ada yang mau mengalah. Dan lagi-lagi, sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika mengajukan perceraian, mohon pikirkan 1000 kali lagi. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pengadilan agama, tapi untuk anak-anak, bapak-bapak dan ibu semuanya. Baik, saya jelaskan sedikit terkait dengan aturan hak asuh anak. Jadi pada prinsipnya, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun itu adalah berada pada ibunya. Tapi ini tidak berlaku mutlak. Ada kondisi-kondisi di mana hak pemeliharaan atau hak hadonah ini bisa diberikan ke bapak meskipun usia anak belum mencapai 12 tahun. Contohnya seperti apa? Si ibu murtad, contohnya satu. Kemudian si ibu ini, mohon maaf, tunasusila, biasa menjajakan diri, itu juga bisa mencabut hak untuk pemeliharaan atas anak ini. Kemudian yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih. Jadi anak akan dipanggil ke pengadilan agama, dia akan memilih kepada siapa dia akan dipelihara. Kemudian yang selanjutnya, biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak meskipun terjadi perceraian itu pada prinsipnya adalah ditanggung oleh ayahnya. Kemudian yang terakhir, asas yang dipakai dalam sengketa hak asuh anak ini adalah asas kepentingan terbaik, mohon maaf, bagi anak. Selanjutnya, nah, harta bersama. Ini kemarin juga ada masukan-masukan dari panitia untuk membahas ini cukup detail karena katanya banyak pertanyaan yang muncul dari sini. Jadi harta bersama itu apa sih? Jadi harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah. Adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi selama harta itu diperoleh selama perkawinan, baik suaminya yang kerja, baik istrinya yang kerja, itu semua adalah harta bersama. Tidak menghitungkan meskipun terdaftar atas nama suami seumpama atau terdaftar atas nama istri seumpama, itu tetap disebut sebagai harta bersama. Kemudian yang kedua, janda atau duda cerai pada prinsipnya itu masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi ini tidak berlaku mutlak. Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi pembagian harta bersama itu 1/3, 2/3, atau bisa jadi 1/5, 4/5. Saya contohkan, misal ternyata yang kerja ini adalah istrinya dan suaminya kerjaannya di rumah hanya tidur. Nah, dan si istri mampu membuktikan bahwa suaminya ini selama menjalani proses perkawinan itu hanya malas-malasan, maka ada kemungkinan pembagian harta bersamanya itu tidak setengah-setengah, tapi bisa jadi 1/3, 2/3, bisa jadi 1/5 atau 4/5 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syirkah, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maksudnya bagaimana? Jadi boleh bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pemisahan harta
akan tetapi itu harus dilakukan ketika sebelum menikah atau setelah menikah. Jadi boleh harta suami nanti menjadi harta suami, harta istri menjadi harta istri, tapi harus diperjanjikan sebelumnya. Tidak boleh kemudian setelah bercerai baru menyatakan ini, itu tidak berlaku. Kemudian yang terakhir adalah harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksudnya bagaimana? Harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh sebelum mereka menikah. Itu tidak termasuk sebagai harta bersama. Hadiah dan warisan juga tidak masuk di dalam harta bersama. Dan itu perlu diingat karena itu menjadi penting, karena seringkali ini menjadi rancu. Jadi suami istri itu padahal tanahnya orang tua, tapi dituntut sebagai harta bersama. Selanjutnya, nah, hak-hak perempuan akibat perceraian. Nah, undang-undang kita itu sangat berpihak kepada perempuan. Karena mohon maaf, seringkali ini perempuan adalah pihak yang terzolimi. Sebagaimana serial Layangan Putus. Jadi, perempuan-perempuan itu oleh undang-undang diatur bahwa setelah mereka bercerai, itu dia bisa mendapatkan nafkah iddah. Nafkah iddah itu apa? Adalah nafkah yang diberikan selama si istri ini belum menikah, kurang lebihnya 3 kali sucian atau 3 bulan. Meliputi apa saja? Meliputi maskan. Maskan itu apa? Tempat tinggal yang layak. Kemudian kiswah. Kiswah itu adalah pakaian. Kemudian juga ada mut'ah. Mut'ah itu artinya kenang-kenangan. Jadi si istri berhak mendapatkan kenang-kenangan ketika dia diceraikan oleh suaminya. Mut'ahnya berupa apa? Biasanya adalah uang nafkah, itu kita kalikan selama setahun atau 12 bulan. Itulah yang kemudian diberikan sebagai kenang-kenangan. Kemudian yang terakhir adalah nafkah madiyah atau nafkah lampau. Jadi ketika selama menikah ternyata si suami ini menunggak nafkahnya, maka boleh diajukan juga tuntutan nafkah lampau bagi istri. Selanjutnya, nah, ini terkait dengan dispensasi kawin yang sebagaimana tadi saya jelaskan di awal bahwa ternyata pernikahan anak di Kota Bontang ini cukup tinggi. Jadi mulai 2019 sampai 2021 itu terus meningkat. Sempat turun di 2021 karena kami itu sudah melakukan banyak sosialisasi yang kebetulan bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Jadi perlu diingat ya Bapak-bapak dan Ibu, usia minimal perkawinan itu adalah 19 tahun. Kenapa diatur 19 tahun? Karena mohon maaf, seringkali ketika anak-anak itu kita izinkan menikah, cenderung mereka akan kembali ke pengadilan agama untuk mengajukan perkara perceraian. Saya kira itu dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama ya, Bapak Farid, yang sudah begitu banyak menyampaikan dan langsung memang tepat dan memang informasinya sangat bermanfaat untuk semua yang mengikuti sesi kita secara langsung maupun lewat Zoom dan live YouTube PKPKT pada pagi hari ini. Dan tepat waktu Pak, jadi saya tidak mengingatkan lagi Pak, tersisa waktu berapa menit ya, Alhamdulillah. Dan akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya, di mana beberapa pertanyaan juga sudah masuk di redaksi panitia, sehingga kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan monggo nanti Bapak Farid ataupun Pak Tatib bisa menjawab sesuai dengan tipologi pertanyaannya dan tentunya bisa saling tiktokan, dalam arti melengkapi ketika misalnya apa yang disampaikan Pak tapi perlu ditambahkan atau sebaliknya. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan nih Pak yang masuk. Yang pertama, ya ini juga sepertinya banyak sekali terjadi relate ya kasus-kasusnya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, jika kasusnya suami selingkuh dan membelikan barang ataupun bentuknya properti ataupun jenis yang lain kepada Will di sini wanita idaman lain, bagaimana hukumnya?
Ini yang pertama, monggo dijawab terlebih Baik, dahulu langsung, Pak. Bu. Iya. Baik. Jadi pertanyaan pertama ini sepertinya terinspirasi dari serial Layangan Putus ya. Ataupun juga kejadian Iya. sehari-hari Pak, banyak Karena di ya, seperti sana yang terjadi. mentraktir ke Kapadokia dan juga membelikan bunga lau ya. Jadi pada prinsipnya ya perlu diketahui oleh ibu-ibu semua bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Jadi perlu dicatat itu ya. Jadi ketika ada indikasi-indikasi suami mengetahui, istri mengetahui suaminya mengalihkan aset dan seterusnya tanpa sepengetahuan oleh istri, maka istri boleh mengajukan sita harta bersama di pengadilan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga bisa dikumulasikan dengan gugatan cerainya, kecuali si istri pertama atau si kinan ini sabar, ya sudahlah, tidak apa-apa, itu tidak masalah. Tapi kalau memang sekaligus mau diajukan gugatan cerainya, itu juga bisa nanti dikumulasikan dengan gugatan harta bersamanya. Selama ibu-ibu mampu membuktikan bahwa yang dipindahkan itu adalah harta bersama, maka pengadilan dapat menghukum suami paling tidak mengembalikan apa-apa yang sudah diberikan atau dipindah tangankan kepada dalam tanda kutip wanita idaman lain tersebut. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke. Seperti itu ya Pak penjelasannya. Ada yang Siap. menarik tadi Pak disampaikan bahwa bisa mengajukan sita harta bersama. Betul, Apakah Ibu. itu dijalankan secara linier, maksudnya paralel dengan pengajuan gugat cerai tadi, atau bisa diajukan tanpa adanya gugatan tadi Pak? Baik, jadi pada prinsipnya sita harta bersama itu tidak perlu berbarengan dengan gugatan harta bersama. Selama sudah ada indikasi-indikasi, ada bukti-bukti yang nyata, ada pengalihan aset dan seterusnya, itu bisa diajukan sita harta bersama di pengadilan agama. Jadi bisa. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang masuk. Saya menambahkan terkait tadi harta gono gini tadi Pak, yang di Islam tadi Pak. Baik. Jadi ini pertanyaannya menarik ya. Jadi kalau kita tarik di dalam Islam, ya tentu tidak ada istilah gono gini. Karena Islam itu adalah berangkatnya dari Arab. Tapi kalau kita gunakan bahasa syirkah, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di dalam pemaparan materi, bahwa gonogini itu di dalam Islam disebutnya syirkah. Jadi bukan gonogini. Gonogini itu kan sudah bahasa yang kita gunakan di Indonesia. Jadi yang perlu diingat, di dalam Islam itu harta bersama itu diklasifikasikan sebagai syirkah. Syirkah antara siapa? Syirkah itu adalah kerjasama mencari nafkah antara istri dengan suami, sehingga tentu itu ada hak atau bagian dari masing-masing itu, makanya disebutnya syirkah. Seperti itu mungkin Bu Truli. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada juga pertanyaan terkait, mohon dijelaskan Pak mengenai hak asuh anak dan hak anak setelah putusan. Baik. Sebagaimana tadi juga sudah saya jelaskan di dalam pembahasan terkait dengan hadonah atau hak asuh anak. Jadi pada prinsipnya hak asuh anak itu kalau anaknya itu belum berusia 12 tahun itu ada pada ibu. Tetapi kewajiban nafkah itu pada prinsipnya tetap kepada bapak. Jadi perlu difahami, jadi meskipun hak asuh anak itu ada pada ibu, tetapi kewajiban atau hak-hak anak pasca perceraian itu tetap berada di bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu boleh membantu dalam hal si bapak ini mohon maaf kekurangan secara ekonomi. Jadi seumpama ibunya yang kerja, maka boleh ibu ini mengambil alih peran dari si bapak untuk memenuhi nafkah anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih hak-hak anak pasca perceraian itu? Yang pertama adalah dia punya hak untuk mendapatkan nafkah sampai dia dewasa. Dewasa kalau di Indonesia itu kita mengacunya usia 21 tahun atau sudah kawin. Jadi selama belum 21 tahun dia berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah hak mendapat pendidikan yang layak. Yang ketiga adalah hak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Jadi tiga hal inilah yang kemudian nafkah anak
kemudian hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan yang ketiga adalah hak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Moderator. Ini juga memungkinkan nggak Pak, misalnya untuk kepentingan pemenuhan hak anak pasca perceraian, itu nafkah atau hak mantan istri dapat dilakukan pemotongan by system gitu Pak, sesuai dengan putusan pengadilan? Baik, jadi pada prinsipnya selama itu diminta di dalam gugatan si istri seumpama, ini kita ibaratkan hak asuh anak ada pada istri bisa menuntut untuk pemotongan gaji. Dan nanti itu bisa dicantumkan di dalam amar putusan pengadilan agama. Harus dimintakan ya Pak? Ya, karena tidak boleh kemudian pengadilan itu mengadili sendiri tanpa ada tuntutan dari yang berperkara. Nah, karena ini seringkali memang menarik terjadi dalam arti biasanya kalau perceraian itu suasananya ingin adalah berpisah terlebih dahulu. Tetapi tadi ada memang yang menanyakan bagaimana jika tadi ya, apakah itu diajukan untuk pemotongan by system sesuai dengan sistem pengadilan. Jadi pada prinsipnya ya, kita contohkan saja seumpama ternyata pengen putus duluan saja lah, pengen resmi cerai dulu, boleh. Nanti setelah resmi cerai, putusannya berkekuatan hukum tetap, si suami sudah menyandang status duda, si istri sudah menyatus janda. Tapi di sana ada anak-anak yang belum jelas nasibnya. Itu boleh diajukan gugatan yang namanya gugatan hak asuh anak 1. Di sana nanti bisa langsung mencantumkan gugatan juga kaitannya dengan nafkah anak. Dan di dalam petitumnya juga boleh meminta bahwa karena si A ini, si suami ini, si mantan suami ini kerja di Pupuk Kaltim seumpama, itu nanti bisa diajukan pemotongan gajinya di sana seumpama. Itu bisa. Tetapi berdasarkan kepentingan yang berperkara, tidak boleh kemudian pengadilan ini sendiri dengan sendirinya memutuskan ini nanti harus potong gaji, tidak bisa. Jadi pengadilan biasanya ketika tidak ada tuntutan seperti itu, secara ex officio hanya menentukan nominalnya saja. Tidak ada diktum amar untuk memotong dari gaji. Seperti itu mungkin Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Untuk jadi putusan pengadilan itu kaitannya dengan nafkah anak ya, di situ tadi dengan kondisi-kondisi spesial ya, yang tentu menghabiskan banyak biaya, akan tetapi tentu pengadilan juga akan melihat kemampuan dari suami. Jadi mohon maaf, seumpama gaji suami 20 juta, kemudian kebutuhan anaknya 25 juta, tentu pengadilan tidak boleh menetapkan 25 juta itu ada pada suami semua, karena tentu suami juga ada kebutuhan-kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Makanya kenapa kemudian pengadilan itu hanya membagi sebagaimana porsi yang seharusnya. Jadi bagi mantan suami atau si bapak ini tetap bisa hidup secara berkecukupan, tetapi kebutuhan anak juga bisa dicapai. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, tentu peran ibulah kemudian yang harus mampu untuk membantu. Nah inilah memang kondisi-kondisi seperti ini adalah dilema bagi kita. Di satu sisi kita tidak mungkin merugikan, atau mohon maaf, pengadilan tidak akan pernah menjatuhi penuh gaji suami 20 juta seumpama kita jatuhi 20 juta untuk anak dan istri. Itu adalah hal yang tidak mungkin, dan pengadilan tidak akan pernah mengakomodir yang seperti itu. Sehingga pengadilan untuk membagi kaitannya dengan hak-hak perempuan pasca perceraian atau hak anak pasca perceraian itu adalah sifatnya proporsional, sehingga hak si suami tetap atau hak si bapak tetap terpenuhi, dan berharapnya bisa juga memenuhi hak-hak istri pasca perceraian dan nafkah anak. Seperti itu mungkin Bu Truli. Baik, terima kasih Pak. Semoga semakin jelas untuk kita semuanya ya, menambah informasi tentunya. Nah ini ada pertanyaan kelima seperti pengadilan agama nih. Ya, pertanyaannya nih Pak, yang pertama ya, ini udah pertanyaan yang ke-9 sebenarnya. Ya. Jika istri meminta cerai dari suami, semisal suami ketahuan berselingkuh, apakah harus memiliki bukti seperti video atau chat? Bagaimana peran pengadilan agama mengenai hal ini? Atau jika diringkas itu ibaratnya bukti seperti apa sih Pak yang bisa diakui ya, digunakan? Ya, baik, pertanyaan yang sangat menarik karena ternyata masih banyak teman-teman kita yang belum paham terkait dengan pembuktian di pengadilan kaitannya dengan perceraian. Jadi sebagaimana tadi sudah saya jelaskan,
pada saat pembahasan terkait dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga suami atau istri bisa mengajukan perceraiannya. Kalau tidak salah alasan ini adalah alasan yang pertama, si suami atau istri melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Dan untuk perzinahan atau perselingkuhan itu pembuktiannya sangat berat. Semisal video atau chat itu harus tervalidasi oleh kepolisian bahwa video atau chat itu adalah betul adanya, tidak direkayasa. Karena mohon maaf, banyak sekali sekarang ini yang merekayasa video atau chat, sehingga tentu harus ada yang namanya audit digital forensik. Dan saya rasa di Bontang belum ada, makanya jarang sekali orang yang menggunakan ini. Akan tetapi, sebagaimana tadi saya blog juga kalau tidak salah di pembahasan alasan yang bisa digunakan adalah alasan yang keenam, yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan ada indikasi si suami atau istri berselingkuh. Dan yang dibuktikan tidak perselingkuhannya, tapi yang dibuktikan adalah perselisihan atau pertengkarannya. Saksinya atau buktinya yang digunakan cukup dengan 2 orang saksi yang melihat terjadi perselisihan atau pertengkaran, baik itu pertengkaran mulut atau pertengkaran fisik. Jadi untuk chat atau video ini sebenarnya tidak begitu penting terkait dengan alasan yang nomor 6, karena menilainya sangat sulit, karena terkait dengan digital, apalagi di era sekarang yang sangat mudah merekayasa video, yang sangat mudah untuk merekayasa chat. Maka kalau memang mau digunakan bisa, tapi harus dengan digital audit forensik namanya dari kepolisian. Dan saya rasa Bontang belum ada. Kalaupun toh ada paling di Polda Kaltim itu mungkin ada. Kalau setahu saya yang ada itu di Polda Surabaya, di Polda Jawa Timur itu ada. Tapi kalau di Kaltim selama ini kami belum pernah tahu ada yang membawa digital audit forensik. Seperti itu mungkin Bu Moderator. Berarti video dan chat ini sifatnya suportif ya Pak? Ya, jadi bisa digunakan selama memang ada yang namanya audit digital forensik. Selama tidak ada itu, pengadilan akan mengenyampingkan bukti chat atau video, atau barangkali paling bagus digunakan sebagai bukti permulaan. Tapi sebagaimana tadi yang saya jelaskan di awal, berarti harus ada saksi yang melihat suami atau laki-laki perempuan, bukan suami istri, dalam ruangan tertutup, mohon maaf tidak menggunakan sehelai benang pun. Nah itu baru bisa digunakan dalil perselingkuhan. Selama tidak dibuktikan itu, maka alat bukti chat atau video tidak, mohon maaf, kurang bernilai di muka persidangan. Mungkin seperti itu, Bu Truli. Wow, ini ilmu baru nih ya untuk kita semuanya di sini, dan semakin menjelang waktu berakhirnya semakin seru ini pertanyaannya. Dan ini masih ada lagi yang masuk untuk pengadilan agama lagi nih Pak. Jika pihak istri mengajukan cerai, apakah pembiayaan masih bisa ditanggung oleh pihak suami? Boleh diperjelas pembiayaan apa maksudnya? Nah ini tidak terstate di sini. Jadi pertanyaan, jika pihak istri mengajukan cerai, apakah pembiayaan masih bisa ditanggung oleh pihak suami? Baik. Mungkin pembiayaan. Baik, saya jelaskan saja. Keseharian atau bagaimana Pak? Baik, terkait dengan nafkah itu selama belum jatuh putusan pengadilan, si suami atau istri itu tetap harus menjalankan kewajibannya. Maka disebut ada yang namanya nafkah madhiyah atau nafkah lampau. Sudah ada perselisihan nih selama 1 tahun terakhir, dan karena perselisihan itu si suami tidak mau membayarkan nafkahnya, maka si istri bisa menuntut yang namanya gugatan nafkah madhiyah atau nafkah terhutang yang belum terbayarkan, seumpama setahun, 2 tahun. Tapi tentu itu harus dibuktikan, dan mohon maaf pembuktiannya berat. Ya, jadi pembuktiannya berat karena mohon maaf, transfer itu kalau tidak divalidasi oleh bank bahwa dengan rekening ini atas nama ini ditransfer pada rekening ini atas nama ini, itu tidak bisa kita gunakan kalau cuma fotokopi transfer yang tidak jelas. Maka pembuktiannya sulit, karena sekarang untuk pembayaran nafkah itu sudah bisa transfer, bisa melalui GoPay, bisa melalui link aja dan sebagainya. Jadi jarang sekali saya lihat sekarang di era digital ini suami memberi nafkah istrinya itu cash. Maka pembuktiannya sulit. Kalau cash mungkin masih bisa dilihat oleh keluarganya. Tapi kalau sudah yang sifatnya digital, transfer dan seterusnya, tentu pembuktiannya berat. Tetap kata kuncinya 2 orang saksi tadi ya Pak? Ya, jadi tetap harus dibuktikan. Jadi semua perkara yang masuk di pengadilan, jadi hakim itu seperti juri yang menilai.
Siapa yang mendalilkan, itulah yang harus membuktikan. Tidak boleh kemudian, wah ini perempuannya cantik, mohon maaf. Si hakim kemudian, ya sudahlah kasihan, kita betulkan saja dalil-dalil gugatan si istri. Tidak boleh. Jadi hakim itu sifatnya seperti juri. Dan yang membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah si suami atau istri yang berperkara. Kalau yang menggugat istri, berarti yang mendalilkan adalah istri dan sebaliknya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Moderator. Baik, kalau untuk Pak Tatip gimana nih Pak? Apakah juga jika terjadi atau terhukum lebih dari 5 tahun, apakah gugatan cerai bisa diajukan saat putusan diputuskan atau diketok, atau menunggu 2 tahun sesuai dengan poin 1 tadi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini menarik. Bagaimana gugatan perceraian dengan alasan itu suami atau istri itu melakukan tindak pidana dan juga sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan negeri, itu minimal 5 tahun kurungan penjara. Jadi itu berbeda dengan poin sebelumnya, itu berbeda bahasan ya. Jadi alasan yang sebelumnya meninggalkan 2 tahun itu berbeda. Jadi alasan penjara 5 tahun ini berdiri sendiri. Jadi selama putusan dari pengadilan negeri itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi berkekuatan hukum tetap ya, belum tidak ada upaya hukum di sana, karena putusan pengadilan itu masih bisa dilakukan yang namanya upaya hukum, baik itu banding, kasasi maupun sampai ke peninjauan kembali. Selama putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka si istri tinggal membawa salinan atau petikan putusan dari pengadilan negeri yang di sana ditandatangani oleh panitera pengadilan negeri bahwa putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal sekian-sekian. Cukup itu saja yang dibawa ke pengadilan dan buktinya cukup itu. Tidak perlu bukti lain, tidak perlu saksi. Dan nanti putusannya sudah bisa dibacakan di hari itu juga. Mungkin itu dari saya, Bu Truli. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, ini selanjutnya terakhir ini Pak. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Wah, kalau tidak dibatasi memang akan banyak sekali ya yang masuk, dan memang uniknya mengangkat tema-tema seperti ini tuh begini Pak, kayak keran ya kan, diberi fasilitasinya langsung biar keluar semuanya yang selama ini mungkin ingin diketahui dan ditanyakan tapi tidak tahu sumber yang tepat untuk bertanya seperti apa, atau masih malu-malu atau masih ragu-ragu, sehingga ini hari ini fungsi edukasinya dapat banget. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa pada banyak kasus seorang istri lebih banyak menggugat cerai, padahal yang sering mengatakan talak adalah laki-laki? Apakah ada bedanya jika perempuan yang mengajukan cerai dibandingkan dengan laki-laki yang ajukan talak lewat pengadilan, Pak? Baik. Monggo dijawab. Baik, ini menarik ya. Tadi sudah saya singgung di awal terkait dengan data peningkatan perkara di Kota Bontang mulai 2019-2021, dan mayoritas yang mengajukan gugatan adalah pihak perempuan. Nanti dari segi psikologis mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Moderator, karena saya juga tidak tahu kenapa perempuan ini cenderung lebih banyak di Kota Bontang yang mengajukan gugatan. Dan tentu nanti yang dari psikolog, kalau saya yang ngomong tentu nanti di luar bidang keilmuan saya. Saya hanya jawab pertanyaan yang kedua. Bedanya apa sih cerai talak dan cerai gugat? Tentu berbeda, karena pada prinsipnya yang punya hak talak itu adalah suami. Tetapi kemudian perempuan itu diberi hak untuk mengajukan gugatan cerainya. Jadi yang memutuskan cerai itu bukan suami akhirnya, tetapi diambil alih oleh pengadilan untuk dijatuhkan cerai. Dan itu berbeda. Kalau suami ketika sudah diputus, dia harus sidang satu kali lagi, namanya sidang pembacaan ikrar talak. Tapi kalau istri tidak perlu, selama sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan, jatuh talaknya namanya talak satu bain sughro. Nah itu nanti 14 hari dari putusan itu dibacakan, ketika para pihak hadir, putusan itu selama tidak ada upaya hukum, baik banding dan seterusnya, maka putusan itu berkekuatan hukum tetap. Dan setelah 14 hari itu, maka bapak dan ibu statusnya sudah resmi menyandang status janda cerai hidup. Kalau yang laki-laki duda cerai hidup. Jadi tentu berbeda. Baik, cukup itu mungkin dari saya, betul. Terima kasih bapak-bapak narasumber kita ya, yang sudah menjawab pertanyaan yang masuk ini cukup banyak, dan pertanyaannya luar biasa untuk
jenis keunikan pertanyaan, terus juga problematika keseharian yang memang sering kita jumpai dalam masyarakat yang akhirnya bisa tertumpah ruah di sini dan semoga menjadikan edukasi untuk kita, kemudian informasi yang manfaat, bukan informasi ini digunakan, wah aku dapat informasi ini nih, maka kamu harus begini-begini. Nah, tidak seperti itu ya, tapi lebih kepada membuat kita menjadi lebih bijak dalam melangkah, kemudian dalam mengambil keputusan, kemudian juga bijak dalam bertindak, baik kita sebagai makhluk pribadi maupun sosial, karena banyak fungsi-fungsi dan peran sosial yang kita jalankan. Nah, nanti kalau yang untuk penelitian itu Pak, mungkin bisa Pengadilan Agama bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Kota Bontang Pak ya. Nah, karena itu untuk terkait profesi ya, untuk penelitian lebih lanjut, ada apa sih sebenarnya yang terjadi di problematika sosial di masyarakat kita. Sebagai penutup dari moderator ya, saya mungkin di sini untuk menyemangati kita bersama bahwa perjalanan rumah tangga itu tentunya akan berdinamika dan tak selamanya baik-baik saja. Ujian dan masalah tentunya akan datang silih berganti. Ibarat kalau punya kuku panjang, yang dipotong itu kukunya, bukan jarinya. Nah, seperti sebuah hubungan, jika punya permasalahan, sebenarnya tidak selamanya endingnya adalah mengakhiri hubungannya, tetapi kita berusaha untuk menyelesaikan sumber masalahnya. Tugas kita mengusahakan mencari solusi bersama dan harapannya bukan mencari pengganti, karena pernikahan itu saling melengkapi. Dari dua orang yang tidak sempurna menjadi bahagia. Insya Allah semua rumah tangga kita diberkahi dan dibahagiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya ya, dua narasumber hebat kita, Pak Tatip yang sudah jauh-jauh secara online mengawal acara kita hari ini, dan Pak Ahmad Farih yang sudah berkenan hadir langsung di sela-sela kesibukan beliau sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Bontang. Terima kasih atas kesediaannya dan semoga hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator undur diri dalam acara kita hari ini, semoga banyak menjadi manfaat. Selanjutnya akan langsung beralih ke MC untuk sesi acara penutupan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah boleh bergeser.